Salam sejahtera buat kita semua. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jika kita baca pada akhir-akhir ini di dalam internet, banyak orang yang mulai mengaku dirinya tidak percaya lagi akan keberadaan Tuhan atau golongan ateis. Dan banyak juga yang berkata, saya akan percaya kepada Tuhan jika keberadaan Tuhan itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Tentu hal ini bisa dipicu oleh karena pengalaman-pengalaman hidup seseorang. Ada yang mulai meragukan keberadaan Tuhan oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam dirinya, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab. Ada juga yang mulai mengaku meragukan keberadaan Tuhan oleh karena kejadian-kejadian yang dia alami, misalnya bencana-bencana, dan bertanya, di mana Tuhan saat saya mengalami bencana? Dan ada juga orang yang mulai meragukan keberadaan Tuhan oleh karena ilmunya yang semakin tinggi, tetapi ia tidak dapat menundukkan ilmunya tersebut kepada Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Bagi orang-orang tersebut, kita perlu berbelas kasihan. Kata Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Atau jika hal itu memungkinkan, kita harus dapat memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Saya sendiri pernah berada di posisi meragukan keberadaan Tuhan justru saat saya sedang berapi-api, sedang mengalami kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Pada waktu itu saya sedang membaca Alkitab, berkali-kali saya baca, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dan kemudian saya memiliki sebuah kesimpulan yang belum lengkap, tetapi pada waktu itu membuat saya menjadi ragu kepada Tuhan. Di mana pada waktu itu kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa agama Kristen itu adalah agama yang penuh dengan penderitaan, yang ajaran-ajaran agama yang penuh penderitaan. Misalnya nih, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, maka kau harus memberikan pipi kiri. Kemudian kalau ada orang yang berkali-kali melakukan kesalahan kepada kamu dan ia datang kepadamu untuk meminta maaf, maka kamu harus bersedia untuk memaafkannya. Dan kemudian saya juga mulai baca di kitab Ibrani 11, ada orang-orang yang mempertaruhkan imannya sedemikian rupa, bahkan dunia bersaksi bahwa mereka memiliki kehidupan yang saleh, tetapi sampai mereka mati, mereka juga tidak mendapatkan janji Tuhan. Dan ada banyak orang-orang martir atau mati bagi Kristus. Dan hal ini membuat saya bertanya-tanya, Tuhan, mengapa begitu banyak penderitaan ketika seseorang malah percaya kepadamu? Dan bahkan di Alkitab diceritakan ada orang yang sedemikian rupa menjaga imannya bahkan hingga dia mati, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di dalam Engkau. Kenapa? Dan hal ini membuat saya sempat menjadi ragu, apakah Tuhan itu betul-betul ada, atau memang manusia bisa hidup tanpa Tuhan, manusia bisa hidup bahagia tanpa Tuhan. Dan hal ini membuat saya sempat beberapa saat tidak berdoa dan tidak membaca Alkitab. Tetapi kemudian saya teringat akan firman Tuhan yang berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya, maka ia akan dekat kepadamu. Di dalam Yesaya 55 ayat 6. Dan saat saya teringat akan firman ini, saya mulai mengoreksi diri saya. Dan saya berdoa juga pada waktu itu, Tuhan,
tolong tuntun saya agar saya tidak meninggalkan jalan-jalan-Mu. Terangi hati saya, terangi pikiran saya agar saya bisa mengenal-Mu seperti Engkau, sebagaimana adanya Engkau. Dan saat itu saya mulai menolkan lagi pikiran saya kembali membaca firman Tuhan, hingga kemudian pikiran-pikiran saya yang salah kembali diperbaiki oleh Tuhan. Di situ saya menyadari bahwa memang dunia ini adalah hanya sementara buat kita, dan kita hanyalah pendatang di dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan enak-enak saja, atau baik-baik saja, atau bahagia-bahagia saja ketika kita datang kepadanya, atau ketika kita percaya kepadanya. Justru Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut." Kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus berani menderita, yaitu kita harus berani memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat kebodohan saya, Tuhan justru tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun saya meragukan keberadaannya, Tuhan tidak membenci saya. Dia menawarkan sebuah hubungan kepada saya. Ia malah menyatakan dirinya lewat firman-Nya, menerangi hati saya yang gelap, sehingga saya semakin dibaharui dan semakin mengenalnya. Tahukah saudara bahwa di Alkitab juga ada seseorang yang dikatakan si peragu? Ya, namanya Thomas. Pada waktu teman-temannya berkata kepada Thomas, "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Apa jawaban Thomas? Thomas berkata kepada teman-temannya, "Kalau aku tidak melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalam bekas tersebut, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Di satu sisi, banyak orang yang menafsir si Thomas ini adalah orang yang ragu-ragu. Tetapi saya pribadi pada waktu itu sesudah mengalaminya, berada di posisi Thomas, saya meyakini bahwa Thomas juga sedang berusaha meneguhkan imannya. Dia ingin meyakinkan bahwa dia menempatkan kepercayaannya kepada person yang tepat. Dan puji Tuhan, Allah kita Allah yang sangat penuh kasih. Sesungguhnya kita tidak berhak untuk menanyakan keberadaannya. Kita tidak punya hak untuk menyatakan, meragukan kekuasaannya. Tetapi dialah Tuhan yang Allah Maha Pengasih. Saat saya memiliki yang benar tentang Tuhan, maka damai sejahteranya mengalir atas saya pada waktu itu. Dan saya begitu kagum kepada firman Tuhan. Saya sangat mengagumi kebaikan dan kasih Tuhan, di mana saya berpikir pada waktu itu, saya merasakan di saat saya berdosa, bagaimana Tuhan mengasihi saya. Bahkan sekalipun ketika saya meragukan keberadaannya, Dia justru menawarkan hubungan kepada saya. Itulah Allah yang saya sembah, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang agung. Saat saya meragukannya, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia datang kepada saya, menyatakan dirinya, dan membaharui pikiran-pikiran saya, sehingga saya semakin mengenalnya, dan saya semakin begitu takjub akan kebaikan Tuhan, akan kasih-Nya, akan kemurahan-Nya. Dan juga saya semakin menyadari kenapa saya begitu takut menderita. Sesungguhnya yang membuat saya waktu itu bertanya-tanya adalah juga karena ketakutan saya menghadapi penderitaan. Kita tentu sudah sering mendengar bahwa Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Amin. Tetapi ternyata kalau kita baca di Ibrani 11, malah ada orang-orang yang dimana dunia bersaksi bahwa hidup mereka begitu saleh, tetapi mereka juga tidak menerima seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Apakah Tuhan itu pembohong? Apa yang terjadi saat Thomas berkata demikian? Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas. Dan saat Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, lihat, Tuhan Yesus
tetap menawarkan hubungan kepada Thomas dan juga kepada saya dan juga kepada kamu yang ragu-ragu. Bagi kamu yang orang-orang yang ragu-ragu saat ini, ketika kamu saat ini sedang ragu-ragu terhadap Tuhan, maka saran saya kepadamu adalah tetaplah mencari Tuhan. Ia akan menyatakan dirinya kepadamu. Seperti yang dikatakannya, carilah Tuhan selama ia berkenan dan berserulah kepadanya, maka ia akan mendekat kepadamu. Dan firman-Nya juga berkata, jika ada sesuatu hal lain di dalam pikiranmu, maka pada waktunya Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Hal yang kedua yang patut kita lakukan adalah jujur terhadap diri sendiri dan mengakui dosa-dosa kita. Dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Kalau mau jujur, sesungguhnya yang membuat kita menolak keberadaan Allah adalah dosa-dosa kita sendiri. Kita tidak mau hati kita yang gelap diterangi oleh firman-Nya. Misalnya firman Tuhan berkata, jangan hidup dalam pesta pora, tetapi kita suka berpesta pora. Ini membuat kita merasa kebebasan kita terbatas. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi karena kita menyukai hal-hal ini, kita tidak mau meninggalkannya, maka kita pun berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Firman Tuhan dengan kedagingan kita bentrok, sehingga kita menolak keberadaan Tuhan. Kita menganggap bahwa firman Tuhan itu membatasi kebebasan kita. Padahal kalau kita tahu firman Tuhan adalah pagar dalam hidup kita, pelindung dalam hidup kita. Nah, jujurlah pada diri sendiri. Sesungguhnya dosa-dosa kitalah yang membuat kita menolak keberadaan Tuhan. Izinkan Tuhan menerangi hatimu yang gelap. Yang ketiga yang perlu kita sadari adalah, sadarilah bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas dunia ini. Oleh karena bencana-bencana yang sering terjadi mungkin di sekitar kita atau kita sendiri mengalaminya, dan kita berdoa dan doa kita tidak dijawab, kita pun berkata Tuhan itu tidak ada. Dan juga kita mungkin mendengar bahwa Allah itu adalah Allah yang menepati janjinya, Allah yang setia. Ya benar, Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya. Tetapi sadarilah bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, Allah yang berdaulat atas bumi ini. Dan sering terjadi juga bahwa kita sering menghendaki agar Tuhan bekerja sesuai dengan cara kita. Padahal kita lupa bahwa Tuhan memiliki kehendaknya sendiri, bahwa Tuhan memiliki jalannya. Yang harus kita doakan adalah agar kita berjalan di jalan-jalan Tuhan dan mengizinkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, izinkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Apapun itu yang terjadi yang Tuhan izinkan, semuanya itu pasti untuk mendatangkan kebaikan. Sahabat-sahabat semua, izinkan Tuhan menerangi hati kita. Bagi kamu saudara-saudari yang menyangkal keberadaan Tuhan oleh karena pertanyaan-pertanyaan kamu yang belum terjawab, maka saran saya pada kamu, tetaplah cari Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menyatakan semua itu kepadamu. Sebab jika lain satu hal dalam pikiranmu, maka suatu saat Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Dan bagi kamu yang menyangkal keberadaan Tuhan oleh karena dosa-dosamu, jujurlah terhadap dirimu sendiri dan izinkan firman Tuhan menerangi hatimu. Izinkan firman Tuhan menerangi hatimu dan tinggalkan dosa-dosamu.
Dan bagi kamu yang menyangkal keberadaan Tuhan oleh karena bencana yang kamu alami atau penderitaan-penderitaan di sekitarmu, sadarilah bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupmu dan atas hidup kita semua dan juga atas bumi ini. Dialah yang berkehendak. Jika kehendaknya ya, maka itu akan terjadi. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Akhir kata, hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin.